Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Bahas Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rizkinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk video kali ini ya khusus Mbah akan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan ya artis kita saudari Nela Karisma dan Mas Dori Harsa ya, pemukul kendang musik campur sari ya. Nah, ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian ya, para penggemarnya tentu saja. Nah, ini ya perlu dipahami ya, ini adalah perhitungan perjodohan berdasarkan weton lahir mereka berdua ya, jika mereka berjodoh gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja ya. Baik. Kita ketahui bahwa saudara Dori Harsa yang nama aslinya Dori Hartanto Saputra ini terlahir di Solo pada tanggal 27 November tahun 1992, dan kalau kita telusuri ya melalui penanggalan Jawa bisa kita dapatkan weton lahirnya adalah hari Jumat Kliwon. Nah, Jumat Kliwon ini Neptunnya atau bobotnya berjumlah 14. Sedangkan yang saudari Nela Karisma ini lahir di Kediri pada tanggal 4 November ya, bulannya sama-sama bulan November tahun 1994, dan kalau kita telusuri ya melalui penanggalan Jawa abadi ini bisa kita peroleh data wetonnya adalah Jumat Pahing, dan Jumat Pahing ini Neptunya berjumlah 15. Nah, sebelum Mbak lanjutkan ya, di sini perlu teman-teman ketahui ya, di sini perlu Mbak sampaikan juga bahwa pembahasan mengenai petung jodoh dalam video ini ya tentu saja tidak dimaksudkan untuk mengusik atau ya mengganggu hubungan atau privasi mereka berdua tentu saja ya. Ya, Mbak hanya menyampaikan wedaran petung jodoh Jumat Kliwon ketemu Jumat Pahing ya, yang kebetulan ya diketahui sebagai weton lahir mereka berdua. Ini tentu saja berdasarkan perhitungan perjodohan ilmu titen kejawen ya. Baik, langsung saja ya. Berarti Jumat Kliwon ketemu Jumat Pahing kan gitu ya. 14 ketemu 15, Neptu weton jodohnya ketemu 29 gitu ya. Baik, yang pertama ya, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Jumat ketemu Jumat. Jumat ketemu Jumat ini bermakna melarat atau miskin. Artinya ya, perjodohan ini nanti dimungkinkan aspek ekonominya, taraf hidupnya dianggap tidak baik karena bermakna melarat atau miskin. Ini kalau didasarkan pada hasil perhitungan pertemuan hari umumnya, yaitu Jumat ketemu Jumat. Lalu ya hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro. Tipe loro di sini berarti bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Dan ini bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi ya makna loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh berkali. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gonto. Tipe gonto di sini bermakna ada kemungkinan yang bersangkutan ini nanti sulit punya keturunan atau momongan. Wallahu alam ya.
Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati. Tipe pati di sini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu ya. Tetapi pati di sini ada kalanya juga yang bermakna pati rezekine atau pati kebahagiaannya atau pati keharmonisan rumah tangganya. Berikutnya hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, kurang lebih sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi, juga tipe loro kan. Nah, ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya ya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami dan ada kalanya juga menimpa sang anak, tetapi ada kalanya juga loro di sini bermakna yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, profesinya, tegese loro soro atau abot mergawe. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe waseso segoro, ini bagus bermakna insya Allah yang bersangkutan ini nanti penghidupannya berkecukupan ya. Kemudian berwibawa terpandang di tengah-tengah masyarakat ya, serta baik budi pekertinya dalam berumah tangga ya. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe tunggak semi, ini juga bagus yang menyangkut aspek ekonominya ini bagus, murah sandang pangane ya, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan yang ia peroleh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau menafkahi keluarganya, tegese rezekine lumintu ya ono ae gitu ya. Berikutnya hasil perhitungan 8 siklus ini tipe tinari, ini juga yang menyangkut aspek sandang pangannya atau kerezekiannya ya. Insya Allah gampang cari sandang pangan ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan mencari rizki, mencari nafkah. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,6 bermakna murah rezekinya. Nah, ini lagi-lagi menyangkut aspek ekonominya atau taraf hidupnya insya Allah bagus karena bermakna murah rezekinya, insya Allah dimudah lancarkan dalam urusan mencari nafkah, mencari rezeki. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 7 siklus yang pertama, yaitu tipe waseso segoro. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe tunggak semi. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe tinari dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,6 bermakna murah rezekinya. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Jumat ketemu Jumat bermakna melarat atau miskin, kemudian hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe gonto, dan hasil perhitungan 5 siklus yang kedua juga tipe loro. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe pati tadi ya. Nah, jika di prosentase ya, potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses ya, potensi keberhasilannya ya. Sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal ya. Nah, kelebihan petung jodoh ini adalah di sini ada 3 perhitungan yang menyangkut aspek ekonominya ini sangat bagus, yaitu tunggak semi, tinari, dan murah rezekinya. Jadi artinya perjodohan ini insya Allah kalau yang menyangkut aspek ekonominya sandang pangane insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Nah, sementara kelemahan petung jodoh ini di sini lihat ada 2 perhitungan tipe loronya ya, hasil perhitungan 3 siklus tadi dan 5 siklus yang kedua ini masing-masing tipe loro. Jadi mungkin aspek kesehatannya ini mungkin perlu dijaga ya. Tidak asing lagi satuan 29, satuan 24 ini
perlu mewaspadai aspek kesehatannya ya, tetapi ada kalanya juga yang menyangkut psikisnya juga gitu ya. Maknanya ya tidak hanya yang apa namanya perlu menjaga fisiknya saja, tetapi perasaan masing-masing ini sangat perlu dijaga supaya satu sama lain tidak saling menyakiti, tidak ada yang terlukai hatinya gitu ya. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun ini belum termasuk kategori yang dianjurkan, ya. Ya, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ini tidak termasuk yang sangat tinggi dan sangat berisiko, tidak. Artinya potensi untuk diperbaiki ini sangat memungkinkan ya. Jadi ini 67% potensi suksesnya di sini ini persis sama punya Mbak sama Ibu. Juga potensi keberhasilan rumah tangganya cuma 67%. Tetapi ternyata realitanya jauh lebih baik. Tapi memang ada betulnya juga ya, adalah liku-liku dalam rumah tangga itu selalu ada. Tetapi jika begitu kita sudah bisa melewatinya, insya Allah kedepannya akan semakin lebih baik. Ini semua hanya sebagai pengiling saja gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.